Aku akan mengangkatmu menjadi direktur jika kamu bisa menerjemahkan kontrak berbahasa Mandarin ini sekarang juga di depan semua orang. Suara Hendra Wijaya menggema ke seluruh ballroom megah Hotel Mulia Senayan di pusat kota Jakarta. Dia mengangkat tinggi sebuah dokumen yang ditulis dalam bahasa Mandarin. Tawa meledak bagaikan guntur. Setiap cekikikan diarahkan kepada Siti Rahayu, seorang petugas kebersihan yang memegang nampan dengan tangan gemetar. Siti Rahayu merasakan bumi seolah runtuh di bawah kakinya. Dia tidak pernah menjadi pusat perhatian, apalagi di sebuah ballroom yang dipenuhi orang-orang berpakaian mahal dan perhiasan berkilauan. Seragam kerja abu-abunya terasa memalukan di antara gaun-gaun pesta dan gelas-gelas kristal berisi minuman. Penghinaan publik ini tidak memberikan jalan keluar. Dia harus merespons. Hendra Wijaya tersenyum penuh kepuasan diri, yakin bahwa wanita itu akan diam saja dan menciut di bawah ejekan. Namun Siti Rahayu, dengan napas berat dan mata tak lepas dari kertas itu, menarik napas dalam-dalam. Apa yang dimulai sebagai lelucon kejam berubah menjadi pertarungan yang akan diingat untuk waktu yang lama. Di ballroom itu gelas-gelas berdenting dan kain gaun berkilauan ketika tawa rendah membelah udara seperti cambukan. Berpakaian sempurna dengan rambut beruban yang disisir ke belakang, Hendra Wijaya mengetukkan buku-buku jarinya ke meja marmer. Para eksekutif di meja itu patut tertawa bersamanya mengikuti nadanya. Di hadapan mereka berdiri Siti Rahayu yang tak bergerak. Seragamnya masih berbau sabun murah. Tangannya tergenggam erat, jari-jarinya gemetar, pandangannya tertunduk ke bawah. Dia masuk hanya untuk mengumpulkan gelas-gelas kosong namun kini dia berada di bawah sorotan kejam ejekan orang lain. Lihatlah dia. Suara Hendra Wijaya menggelegar di seluruh ballroom saat dia mengangkat kontrak itu. Lihatlah baik-baik. Hari ini wanita ini punya kesempatan untuk bersinar jika tentu saja dia bisa membaca sesuatu selain label di botol pembersih. Tawa kembali membanjiri meja. Budi Santoso, salah satu manajer puncak, memukul gelasnya ke taplak meja hampir tersedak karena tertawa. Amelia Wijaya bergerak gelisah di kursinya menghindari tatapan ayahnya. Siti Rahayu mengatupkan bibirnya. Dia ingin menghilang, tenggelam ke dalam lantai, tapi kakinya seperti terpaku ke marmer. Napasnya menjadi dangkal seolah setiap ledakan tawa mencuri udara darinya. Hendra Wijaya mencondongkan tubuh ke depan dengan seringai beracun. Ayo wanita, buktikan bahwa kamu berguna untuk lebih dari sekadar mengepel lantai. Terjemahkan kontrak ini di sini dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Jika kamu berhasil, aku akan mengangkatmu menjadi direktur holdingku. Keheningan langsung jatuh lalu gelombang tawa kembali bergulir. Ide itu tampak begitu absurd sehingga para tamu menganggapnya sebagai lelucon sempurna malam itu. Dewi Lestari, karyawan lain yang sedang menyajikan minuman, ingin mendekat namun Siti Rahayu dengan halus mengangkat tangannya meminta untuk tidak ikut campur. Harga dirinya terluka tapi dia masih berdiri. Dia mengangkat kepalanya dan mata gelapnya yang lelah bertemu dengan tatapan Hendra Wijaya. Bagaimana jika aku mencoba? Bisiknya dengan suara gemetar. Tawa menjadi lebih keras. Budi Santoso membungkuk karena tertawa sementara Agus Pratama sambil membetulkan kacamatanya menyeringai. Hendra Wijaya menikmati pertunjukan ini melemparkan kontrak di depannya. Bunyi kertas yang menghantam meja terdengar seperti tantangan. Ayo kejutkan kami jika kamu bisa. Siti Rahayu dengan ragu meraih dokumen itu. Kertas-kertas itu berat. Baris-barisnya penuh dengan istilah hukum yang padat. Jantungnya berdebar tapi matanya mulai menelusuri baris-baris itu seolah memori lama terbangun. Bisikan para tamu mereda. Wanita yang semua orang kira tidak bisa merangkai dua kata dalam bahasa Mandarin akan berbicara. Dada Siti Rahayu naik turun saat dia berjuang melawan ketakutan sampai suara tegas Hendra Wijaya memotong keheningan. Nah, ayo jangan buat kami menunggu. Atau tunjukkan kepada semua orang bahwa kamu memang tidak berguna seperti yang kami kira. Siti Rahayu menarik napas dalam-dalam. Tenggorokannya kering tapi kata-kata Mandarin mulai tersusun dalam ingatannya seolah tertidur di suatu tempat jauh di dalam. Ballroom membeku seolah berhenti bernapas. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menonton kami dan jangan lupa tekan like untuk mendukung channel ini. Kontrak itu tergeletak di meja seperti benda terkutuk, tebal dengan stempel lebih mirip jebakan daripada dokumen. Semua orang menatapnya dengan ketertarikan sura menunggu bagaimana petugas kebersihan ini akan mengalami kekalahan paling memalukan dalam hidupnya.
Hendra Wijaya bersandar di kursinya dengan tangan terlipat seperti kaisar yang puas. Di matanya berkilat kesenangan jahat. Dia yakin malam ini akan dikenang sebagai lelucon terbaiknya. Agar semua jelas, katanya sambil mengangkat dagunya. Jika wanita ini bisa menerjemahkan setiap baris kontrak bahasa Mandarin ini di sini, aku akan mengangkatnya menjadi Direktur Wijaya Global Holding. Tawa kejam kembali bergulir di ballroom. Budi Santoso bertepuk tangan seolah sang miliarder baru saja menceritakan lelucon terbaik malam itu. Beberapa tamu bahkan memukul meja karena tertawa. Amelia Wijaya mengerutkan kening tapi tidak berani membantah ayahnya. Siti Rahayu berdiri tak bergerak menekan jari-jarinya ke halaman kontrak dan merasakan panas dari puluhan tatapan. Setiap tawa menusuk dadanya seperti jarum. Dari sudut ruangan Dewi Lestari mencoba menangkap tatapannya untuk memberikan dukungan, tapi Siti Rahayu tidak mengangkat kepalanya. Dia tahu jika menunjukkan kelemahan semuanya akan hilang. Hendra Wijaya tidak berhenti dan mencondongkan tubuh lebih dekat. Kamu terima tantanganku atau kembali ke pelpelmu. Siti Rahayu menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya kering tapi bibirnya bergetar dan mengucapkan dengan tekad yang mengejutkan dirinya sendiri. Aku terima. Keheningan jatuh seketika, tebal seperti asap. Terdengar bunyi jam berdetak di kejauhan. Tawa berhenti. Para tamu mencondongkan tubuh ke depan menahan napas. Mata Budi Santoso melebar. Dia tidak percaya wanita itu berani setuju. Hendra Wijaya mengangkat alisnya dan menyeringai lebih lebar, yakin bahwa pertunjukan baru saja dimulai. Bagus. Kalau begitu mulai sekarang. Dia mendorong kertas-kertas itu ke arahnya dengan kasar dan halaman-halaman bertebaran di meja. Siti Rahayu menarik napas dalam-dalam mencoba menenangkan tangan yang gemetar. Setiap kata dalam bahasa Mandarin tampak seperti tembok yang tak bisa ditembus, tapi di suatu tempat jauh di dalam dirinya menyala gema masa muda, percikan yang terlupakan. Dia mengingat tahun-tahun belajar, malam-malam tanpa tidur ketika dia menerjemahkan teks dan bermimpi tentang kehidupan yang berbeda. Sekarang dia tidak punya hak untuk membuat kesalahan. Tidak kali ini. Suara para tamu kembali naik seperti gelombang. Agus Pratama dengan nada mengejek bergumam. Kita lihat apa yang akan terjadi. Siti Rahayu mengusap jarinya di tepi kontrak. Kertas itu membakar telapak tangannya, tapi bibirnya sudah mulai membentuk kata-kata pertama dalam bahasa Mandarin. Para tamu mencondongkan tubuh ke depan dengan tidak sabar menunggu dia tersandung. Malu, mempermalukan diri, semua yang akan mengkonfirmasi keyakinan mereka. Tapi begitu dia membuka mulutnya, Hendra Wijaya mengangkat gelasnya dan dengan mengejek memerintahkan. Diam semua. Aku ingin mendengar setiap kata dari Mahakarya. Ini. Ballroom membeku. Ketegangan menggantung di udara tajam seperti pisau. Siti Rahayu menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. Dia memegang kontrak dengan kedua tangan seolah-olah itu bisa hancur menjadi debu kapan saja. Jari-jarinya gemetar begitu hebat sehingga beberapa tamu mengira dia tidak akan bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengucapkan dengan pelan, sedikit terbata di awal. Segera terdengar ledakan tawa pertama. Budi Santoso menutup mulutnya dengan serbet. Tertawa begitu keras sehingga hampir tidak bisa bernapas, sementara seorang wanita berbaju merah berbisik dengan ejekan. Kasihan. Dia bahkan tidak bisa mengucapkannya. Siti Rahayu mengatupkan bibirnya, menarik napas dalam-dalam dan mencoba lagi, kali ini dengan lebih percaya diri. Tawa di ballroom mereda. Agus Pratama mengangkat alisnya. Pengucapannya tidak sempurna tapi jelas dan sangat akurat untuk seseorang yang semua orang anggap buta huruf. Hendra Wijaya berpura-pura bosan dan dengan meremehkan berkata, "Lanjutkan wanita. Kita baru saja mulai." Dan Siti Rahayu melanjutkan. Kontrak itu terbuka di atas meja ketika suaranya kembali terdengar. Dia mengucapkan masih sedikit gemetar tapi dengan kepercayaan diri yang meningkat. Para tamu yang mengharapkan dia gagal segera mulai bertukar pandang terkejut. Tawa perlahan mereda digantikan keheningan yang tegang. Amelia Wijaya mencondongkan tubuh ke depan dengan mata terbelalak. Dia tidak pernah melihat ayahnya membiarkan dirinya mengolok-olok seseorang seperti ini, apalagi mengharapkan tantangannya diterima dengan tekad yang begitu tenang. Di sudut ruangan Dewi Lestari mengepalkan tangannya erat. Bibirnya berbisik tanpa suara. Bertahanlah Siti, bertahanlah. Tiba-tiba Siti Rahayu mengangkat matanya dari kertas. Dia tidak lagi sekadar membaca, dia menerjemahkan dengan lantang tanpa ragu.
Perjanjian antara pihak-pihak ini sah dan memiliki kekuatan mengikat. Pihak yang menandatangani menerima syarat dan ketentuan. Keheningan es bergulir di ballroom. Kata-kata Mandarin itu terdengar alami, sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Petugas kebersihan yang sederhana ini melakukan apa yang ditakuti bahkan oleh para manajer puncak. Dia memahami apa yang tertulis dalam dokumen. Budi Santoso berhenti tertawa. Suara tawa tersangkut di tenggorokannya. Agus Pratama mencondongkan tubuh lebih dekat dan menyipitkan mata mencoba menangkap kesalahan tapi tidak menemukan satupun. Hendra Wijaya menyilangkan tangannya dan menyeringai dengan tegang. Itu hanya dasar-dasarnya, katanya dengan dingin. Kita lihat berapa lama pertunjukanmu bertahan. Siti Rahayu kembali menundukkan pandangannya tapi di matanya menyala api. Dia mengingat malam-malam ketika diam-diam mengerjakan terjemahan bermimpi menjadi profesional, sampai hidup mendorongnya ke dunia pembersih dan ember. Setiap kata yang diucapkan seolah mengembalikan sepotong masa lalunya yang terlupakan. Ballroom terbagi. Beberapa masih menunggu dia tersandung, yang lain mulai merasa malu atas tawa mereka. Amelia berbisik hampir tanpa sadar. Ayah, sebaiknya kamu berhenti. Tapi Hendra Wijaya mengibaskan tangannya dengan gerakan tajam. Diam, Amelia. Bagian menariknya baru saja dimulai. Siti Rahayu kembali berbicara. Kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan tindakan hukum di hadapan pengadilan arbitrase internasional. Mata Agus Pratama melebar. Itu bukan frasa sederhana. Itu rumusan hukum yang kompleks dan dia menerjemahkannya dengan sempurna. Bisikan gelisah bergulir di ballroom. Beban penghinaan mulai berpindah ke pundak yang lain. Hendra Wijaya masih tersenyum, tapi melalui topeng kepercayaan dirinya mulai terlihat kekesalan. Siti Rahayu menarik napas bersiap untuk melanjutkan, dan tiba-tiba melihat sesuatu di halaman yang luput dari perhatian orang lain. Dia mengusap jarinya di sepanjang baris memastikan dia tidak salah. Kata-kata tersusun jelas di kepalanya. Suaranya kembali memenuhi ballroom. Perusahaan berhak untuk mengakhiri kontrak secara sepihak. Keheningan aneh menggantung di meja. Beberapa orang berbalik ke arah Hendra Wijaya. Baris itu bukan hal kecil. Jelas menunjukkan ketidaksetaraan pihak-pihak. Bahkan Agus Pratama yang bangga dengan ketelitiannya bergerak gelisah di tempatnya. Dia tidak mengharapkan seorang petugas kebersihan memahami kontrak lebih baik darinya. Kebetulan, gumam Budi Santoso mencoba mencairkan suasana. Tawa itu terdengar palsu tapi Siti Rahayu tidak berhenti. Pihak yang menandatangani memiliki hak di bawah yurisdiksi lokal. Gelas-gelas di meja tetap tak bergerak. Beberapa tamu menundukkan pandangan malu dengan cara mereka tertawa beberapa menit yang lalu. Amelia menatap ayahnya tidak percaya dengan matanya sendiri. Setiap kalimat baru adalah pukulan tak terlihat. Retakan dalam kepercayaan diri Hendra Wijaya. Meskipun dia masih mempertahankan senyum beku itu di wajahnya, topeng itu mulai retak. Baik, ucap Hendra Wijaya kini lebih keras. Lanjutkan. Aku ingin mendengar lebih banyak. Siti Rahayu menarik napas dalam-dalam. Dia merasakan setiap tatapan menusuknya seperti pisau tapi di dalam dirinya sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut sudah terbangun. Dia tidak lagi sekadar menerjemahkan, dia mengungkap esensi sejati dari kontrak. Setiap baris adalah jebakan dan sekarang dia menunjukkannya kepada semua orang. Di sudut ruangan Dewi Lestari tidak bisa menahan senyum. Temannya bukan lagi wanita yang tak terlihat. Pada saat itu Siti Rahayu tampak lebih tinggi, lebih kuat seolah seragam abu-abu tidak lagi bisa menyembunyikan martabatnya. Dalam hal sengketa bahasa arbitrase, ucapnya dengan rata. Terjemahan mengalir seperti sungai. Gelombang bisikan gelisah bergulir di ballroom. Beberapa tamu yang merupakan investor asing langsung memahami apa artinya. Kontrak yang ditulis seperti itu membuat siapapun yang tidak menguasai bahasa Mandarin menjadi tidak berdaya. Hendra Wijaya dengan kesal mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. Dan itu saja yang bisa kamu lakukan. Hanya mengulangi apa yang tertulis. Siti Rahayu mengangkat tatapan tenang kepadanya yang tidak diharapkan siapapun. Saya tidak mengulangi, katanya. Saya menjelaskan. Kontrak ini memaksa orang untuk menerima syarat yang tidak adil dengan menghilangkan hak mereka untuk membela diri dalam bahasa mereka sendiri. Keheningan langsung menguasai ballroom, berat dan menyesakan. Keberanian untuk mengatakan hal seperti itu tampak mustahil.
Amelia menutup mulutnya dengan tangan terkejut. Para tamu saling berpandangan. Tidak ada yang berani tertawa. Untuk pertama kalinya malam itu tawa Hendra Wijaya tidak mendapat tanggapan. Ballroom berhenti menjadi arena untuk lelucon jahat. Ia berubah menjadi pengadilan dadakan. Tatapan Hendra Wijaya menjadi keras. Dia memahami bahwa dia kehilangan kendali. Suaranya berbisa. Baik Siti Rahayu. Karena kamu menganggap dirimu begitu pintar, mari kita lihat apakah kamu bisa menangani sesuatu yang benar-benar sulit. Dia menoleh ke Agus Pratama yang membuka folder lain dan meletakkan lembar baru di depan Siti Rahayu. Paragraf penuh rumusan hukum, labirin yang dirancang untuk menghancurkannya. Para tamu menahan napas. Permainan menjadi semakin keras. Hendra Wijaya memukul meja dengan telapak tangannya. Suaranya bergema seperti vonis. Agus Pratama yang patuh dan serius mendorong halaman itu ke arahnya, dipenuhi dengan huruf-huruf kecil singkatan dan istilah-istilah rumit yang tidak dipahami bahkan oleh banyak orang yang hadir. Jika kamu benar-benar begitu pintar, ucap Hendra Wijaya dengan seringai miring. Terjemahkan ini. Tidak ada frasa sederhana di sini. Disinilah akan terlihat siapa yang pintar dan siapa yang terlahir sebagai pelayan. Gumaman gelisah bergulir di ballroom. Beberapa menggelengkan kepala mengakui bahwa ini sudah terlalu jauh. Yang lain yang setia kepada pengusaha itu mencondongkan tubuh ke depan akhirnya berharap melihat kekalahannya. Siti Rahayu menggenggam lembar itu. Baris-baris menyatu menjadi kumpulan poin dan singkatan yang dirancang untuk membingungkan. Tekanan menekan dadanya. Tangannya gemetar tapi dia tidak melepaskan dokumen itu. Dewi Lestari melangkah maju tapi berhenti. Bertemu dengan tatapan tegas temannya, Siti Rahayu tidak membutuhkan perlindungan. Dia perlu membuktikan bahwa bahkan dengan rasa takut seseorang bisa berdiri tegak. Budi Santoso tertawa keras. Lihat, dia membisu. Begitulah yang terjadi ketika kamu berpura-pura menjadi pengacara. Siti Rahayu menatapnya langsung. Dia tidak menjawab tapi diamnya terdengar lebih keras dari kata-kata apapun. Dia menarik napas lagi dan menundukkan pandangannya ke halaman. Kata-kata Mandarin berputar-putar di depan matanya, tapi ingatannya membimbingnya. Di universitas dulu para dosen mengatakan bahwa teks hukum adalah yang paling sulit untuk diterjemahkan. Dan dia mengingat malam-malam itu ketika putranya tidur di sampingnya. Dia belajar di bawah cahaya redup lampu tua. Awalnya suaranya bergetar tapi di dalamnya sudah terdengar kekuatan batin. Keheningan di ballroom menjadi tebal seperti udara sebelum badai. Tidak ada yang berani menyeringai. Amelia menekan telapak tangannya ke dada sangat tersentuh. Suara Siti Rahayu tidak lagi terdengar seperti suara wanita yang dipermalukan. Itu adalah suara seseorang yang membawa rasa sakit di dalam dirinya dan akhirnya menemukan jalan keluar. Agus Pratama mengerutkan kening. Dia memahami bahwa ini bukan kebetulan. Dia benar-benar memahami teksnya. Tapi Hendra Wijaya tidak berniat mundur. Ini baru permulaan, ucapnya dengan beracun. Lanjutkan jika kamu bisa. Siti Rahayu menundukkan matanya dan melanjutkan. Kompensasi atau ganti rugi dalam hal. Ballroom membeku. Wanita yang semua orang anggap ditakdirkan untuk dipermalukan sekarang berdiri tegak memegang martabatnya sendiri di tangannya. Budi Santoso dengan canggung bergerak di kursinya. Ejekan menghilang dari wajahnya. Hendra Wijaya mencengkeram gelasnya begitu erat sehingga kristal itu berderit. Dia tidak bisa menanggung pikiran bahwa wanita yang dia anggap tidak berarti di depan semua orang menunjukkan pengetahuan yang tidak dimilikinya. Siti Rahayu mengangkat kepalanya dengan napas berat tapi tidak mundur. Ini bukan lagi terjemahan. Ini adalah pertempuran untuk hak didengar. Dan di suatu tempat jauh di dalam di antara kenangan, rahasia masa lalunya mulai bergerak menunggu waktunya. Dia perlahan menurunkan lembar itu. Napasnya tersendat seolah setiap kata adalah gunung yang harus dia daki. Keheningan mutlak memenuhi ballroom. Hanya satu gelas berdenting di suatu tempat di meja jauh. Semua mata tertuju padanya. Di beberapa ada kekaguman, di yang lain rasa malu, di yang lain lagi ketidakpercayaan. Tidak ada yang bisa menyangkal yang sudah jelas. Wanita ini menerjemahkan frasa-frasa yang mustahil dengan kejelasan yang menghancurkan sisa-sisa ejekan terakhir. Hendra Wijaya tidak berniat menyerah. Dia mencondongkan tubuh ke depan, bertumpu pada siku di meja dan senyum dingin yang miring muncul di bibirnya. Katakan yang sebenarnya.
Ucapnya dengan suara rendah dan kasar. Siapa yang membantumu? Siapa yang membisikkan kata-kata itu? Siti Rahayu menatapnya langsung di mata. Tangannya masih gemetar tapi di tatapannya tidak ada lagi rasa takut. Hanya kelelahan dan martabat. Tidak ada yang membantu saya. Budi Santoso menyeringai dengan gugup. Oh ayolah, katanya tersedak tawa gugup. Siapa yang akan percaya bahwa seorang petugas kebersihan memahami istilah hukum dalam bahasa Mandarin? Seseorang dengan canggung ikut tertawa tapi dengan cepat mereda. Sebagian besar duduk dalam diam menunggu. Siti Rahayu mengatupkan bibirnya, menundukkan matanya sejenak dan berbicara dengan tenang. Saya kuliah di Fakultas Bahasa Asing di Universitas Indonesia. Kata-kata itu menghantam seperti guntur. Bisikan bergulir di ballroom. Amelia membuka matanya lebar terkejut, bahkan Agus Pratama melepas kacamatanya, seolah ingin memastikan dia tidak salah dengar. Hendra Wijaya tertawa kering dan beracun. Universitas. Kamu. Dan kapan kamu menukar ruang kuliah dengan PEL? Siti Rahayu menelan ludah. Pertanyaan itu menyakitkan tapi tidak ada jalan kembali. Saya hamil di usia 19 tahun. Saya melahirkan seorang putra. Saya harus memberi makan, mengobati, membayar tempat tinggal. Saya meninggalkan kuliah dan mengambil pekerjaan apa saja untuk membeli makanan dan obat untuknya. Keheningan berat memenuhi ballroom. Para tamu saling berpandangan. Seseorang menundukkan kepala. Tiba-tiba wanita yang semua orang anggap tidak berarti ternyata adalah seseorang dengan masa lalu yang penuh pengorbanan dan rasa sakit. Amelia berkata dengan suara gemetar. Itu tidak membuatnya kurang layak. Ayah. Hendra Wijaya mengabaikan putrinya dan melemparkan tatapan tajam seperti pisau ke Siti Rahayu. Jadi kamu meninggalkan karir demi anak dan sekarang kamu pikir kamu pantas duduk di mejaku. Siti Rahayu menarik napas dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca tapi dia tidak memalingkan pandangannya. Saya tidak berpikir apa-apa. Kamu yang menantang saya untuk mempermalukan saya. Dan sekarang ketika saya membuktikan bahwa saya bisa, kamu mencari alasan baru untuk menginjak-injak saya. Kata-kata itu terdengar seperti tamparan keras. Beberapa tamu mengangguk dalam diam, yang lain bergerak gelisah di tempat duduk mereka. Kepercayaan diri Hendra Wijaya sekarang tidak lagi terlihat seperti kekuatan melainkan seperti kekejaman. Di sudut ruangan Dewi Lestari merasakan gumpalan di tenggorokannya. Dia ingin bertepuk tangan, berteriak, memeluk temannya tapi dia menahan diri. Dia tahu pertempuran belum berakhir. Hendra Wijaya mengetatkan rahangnya karena kesal. Baik Siti Rahayu. Karena kamu begitu bangga dengan kuliahmu yang tidak selesai, terjemahkan teks berikutnya. Agus Pratama memberikannya lembar baru yang lebih sulit lagi, penuh dengan poin tentang tanggung jawab dan kompensasi. Ini adalah jebakan terakhir. Siti Rahayu mengambil kertas itu. Tangannya dingin tapi matanya menyala. Dia tahu ini bukan sekadar ujian. Ini adalah kesempatannya untuk mendapatkan kembali setidaknya sebagian dari martabat yang telah direnggut kehidupan darinya. Ketika dia mulai berbicara ballroom membeku. Kertas itu berderak di jarinya. Baris-baris di lembar itu tampak seperti labirin yang siap menelannya. Frasa-frasanya penuh dengan istilah force majeure, indemnification, arbitration, liquidation. Teks seperti itu bisa membuat bahkan pengacara berpengalaman kebingungan. Hendra Wijaya bersandar di kursinya dengan jari-jari terlipat berpura-pura tenang. Ayo wanita, ucapnya dengan merendahkan. Disinilah akan terlihat siapa yang asli dan siapa yang berpura-pura. Agus Pratama mengawasinya dengan kekhawatiran yang meningkat. Dia memahami paragraf ini bukan lelucon. Ini membutuhkan ketepatan dan jika dia berhasil malam itu akan berbalik melawan bosnya. Siti Rahayu menutup matanya sejenak. Napasnya gemetar tapi ingatannya membawanya kembali ke tahun-tahun muda, pagi hari, buku-buku pelajaran, dan putranya yang tidur di sampingnya. Jangan menyerah ibu, seolah suara dari masa lalu berbisik. Dia membuka matanya, menarik napas dan mulai. Dalam hal merger pihak tidak akan bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan. Seluruh ballroom membeku. Tidak ada yang mengharapkan ketepatan seperti itu. Dia melanjutkan tanpa ragu. Termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, perang, atau tindakan pemerintah. Para tamu saling berpandangan terkejut.
Beberapa mengangguk pelan mengakui terjemahan itu sempurna. Amelia menahan air mata berbisik. Dia berhasil. Dewi Lestari menekan nampan ke dadanya gemetar karena bangga. Siti Rahayu melanjutkan. Pihak yang melanggar akan mengganti kerugian pihak lain untuk setiap kerusakan dalam hal ini. Suaranya bergetar tapi dia dengan cepat menguasai diri. Mata Agus Pratama melebar karena takjub. Tidak ada kesalahan. Setiap kata berada di tempatnya seolah di bawah kaca pembesar. Bisikan bergulir di ballroom. Tawa menghilang. Sekarang orang-orang memandang dengan hormat dan malu. Penghinaan berubah menjadi pelajaran publik. Hendra Wijaya yang duduk tak bergerak memukul meja dengan kepalan tangan. Cukup, geramnya. Tapi sudah terlambat. Siti Rahayu menatapnya langsung di mata dan dengan tenang berkata, kontrak ini dibuat untuk merampas hak-hak orang. Kamu tahu ini dan hari ini di depan semua orang kebenaran terungkap. Kata-kata itu terdengar seperti pisau. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Gelas-gelas membeku, peralatan makan menggantung di udara. Wajah Hendra Wijaya memerah. Topeng superioritas mulai retak. Siti Rahayu, yang menanggung penghinaan dengan kekuatan yang tidak disangka siapapun, melihat bagaimana Budi Santoso sang penjilat abadi perlahan merosot di kursinya tidak mampu menatap mata bosnya. Amelia Wijaya berdiri. Kata-katanya hampir berbisik. Ayah, cukup. Keheningan begitu tebal sehingga orang bisa mendengar napas Siti Rahayu yang tersendat. Dia telah melakukan yang mustahil. Tidak ada lagi keraguan. Apa yang dimulai sebagai ejekan kejam berubah menjadi ujian martabat. Semua mata terpaku pada Hendra Wijaya. Dia berada dalam posisi yang tidak pernah bisa dia bayangkan, terjebak dalam rasa malu publik. Gema kata-kata terakhir Siti Rahayu menggantung di udara seperti pisau tajam di atas meja yang tertata mewah. Tidak ada yang berani bergerak. Seolah seluruh ballroom membeku di hadapan kebenaran yang terlalu berat untuk disembunyikan. Hendra Wijaya duduk tak bergerak dengan rahang terkatup. Matanya menyala dengan amarah tertahan. Selama puluhan tahun dia menikmati tawa mudah para tamu, kepatuhan tanpa syarat dari bawahan, dan ketakutan yang disamarkan sebagai penghormatan. Tapi sekarang di hadapan seorang wanita berseragam abu-abu kekuasaannya runtuh menjadi debu. Yang pertama menundukkan pandangan adalah Budi Santoso. Sang penjilat abadi tidak lagi menemukan sesuatu yang lucu. Dia menyeka dahinya bermimpi untuk ditelan bumi. Amelia dengan tangan terlipat di depannya melangkah menuju ayahnya. Suaranya gemetar tapi tetap tegas. Ayah, kita semua melihat. Kamu tidak bisa menyangkal ini. Beberapa tamu mengangguk dalam diam, yang lain memalingkan mata takut akan murka tuan rumah tapi tidak mampu menyembunyikan kecanggungan. Penghinaan bukan lagi milik Siti Rahayu, sekarang itu miliknya. Dia berdiri tegak dengan napas berat tidak tersenyum dan tidak merayakan. Mata gelapnya berkaca-kaca bukan karena kemenangan tapi karena kelelahan. Dia telah menanggung tawa, bertahan di bawah beban setiap tatapan mengejek dan masih berdiri tak patah. Dewi Lestari tidak bisa menahan diri lagi. Dia melangkah maju. Suaranya gemetar karena emosi. Cukup. Dia tidak pantas mendapat ini. Tidak ada wanita yang pantas mendapat penghinaan seperti ini. Keheningan menjadi lebih dalam. Bahkan pendukung paling setia Hendra Wijaya ragu-ragu. Pengusaha itu mencondongkan tubuh ke depan bertumpu pada meja. Suaranya parau penuh amarah. Apakah kalian mengerti dengan siapa kalian berbicara? Aku tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Tapi kata-katanya tidak lagi memiliki kekuasaan. Ballroom tidak lagi memandangnya dengan kekaguman, hanya dengan penghakiman yang berat seperti vonis. Agus Pratama berdeham dengan canggung. Pak Hendra, dia menerjemahkan semuanya tanpa kesalahan. Tidak ada yang bisa diperdebatkan di sini. Frasa itu menjadi pukulan terakhir. Gumaman bergulir di ballroom, suara kepercayaan diri yang runtuh. Beberapa tamu menarik gelas mereka menjauh, yang lain berpura-pura berbicara hanya agar tidak terlibat dalam rasa malu tuan rumah. Amelia menarik napas dalam-dalam dan untuk pertama kalinya berbicara langsung kepada Siti Rahayu. Siti Rahayu, terima kasih telah mengatakan kebenaran. Wanita itu memandangnya dengan terkejut tidak tahu harus menjawab apa. Tidak ada yang pernah berterima kasih kepadanya hanya karena dia mengatakan dengan lantang apa yang dia pikirkan. Hendra Wijaya memukul meja dengan kepalan tangan dengan keras. Ini sirkus.
bentaknya tapi suaranya tidak lagi terdengar berkuasa. Sekarang terdengar seperti teriakan seseorang yang kehilangan kendali. Siti Rahayu tidak mundur. Kamu sendiri yang bilang kamu akan menjadikanku direktur jika aku menerjemahkan. Dan aku sudah menerjemahkan. Kata-kata itu terdengar seperti tembakan. Para tamu menahan napas. Amelia berbalik ke ayahnya. Di suaranya terdengar kesedihan dan tantangan. Tepati janjimu, ayah. Keheningan menjadi tak tertahankan. Semua menunggu reaksinya. Untuk pertama kalinya dalam seluruh karirnya Hendra Wijaya terpojok tanpa jalan keluar. Dan dia mengetahuinya. Kontrak yang tergeletak di meja sekarang bukan lagi simbol ejekan melainkan saksi penghinaannya. Siti Rahayu berdiri tegak dengan kepala terangkat tinggi. Tangannya masih gemetar tapi tatapannya tetap tegas. Dia tidak perlu menaikkan suaranya. Kekuatan martabatnya terdengar lebih keras dari kata-kata apapun. Lakukan apa yang kamu janjikan, dia mengulangi dengan tenang. Kamu bilang jika aku menerjemahkan, kamu akan mengangkatku menjadi direktur. Bisikan bergulir di ballroom. Beberapa tamu tersenyum gugup, yang lain berpindah-pindah tempat. Tidak ada yang mengharapkan janji yang mengejek itu akan kembali untuk menangkapnya. Hendra Wijaya mengetatkan rahangnya. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk taplak meja dengan gugup. Dia ingin tertawa. Berteriak bahwa semua ini hanya lelucon, tapi puluhan tatapan menahannya dalam tahanan. Jika dia mengingkari kata-katanya reputasinya akan runtuh. Amelia mendekat. Ayah, semua mendengar. Jika kamu tidak menepati janji, kamu bukan lagi orang yang bisa dipercaya. Kata-kata itu menghantam tepat di jantung kebanggaannya. Gumaman di ballroom menguat. Bukan orang yang bisa dipercaya, bisik beberapa orang. Agus Pratama menundukkan kepalanya. Dia memahami pembenaran apapun hanya akan memperburuk rasa malu. Siti Rahayu tidak meminta apa-apa yang berlebihan, tidak memohon dan tidak menuntut. Dia hanya berdiri dan menunggu. Diamnya terdengar lebih keras dari argumen apapun. Akhirnya Hendra Wijaya berdiri. Kursinya berderit di atas marmer. Suaranya bergema di seluruh ballroom. Perlahan dia berjalan mengelilingi meja dan berdiri tepat di hadapannya. Tatapannya berat penuh dengan kebanggaan yang terluka. Baik Siti Rahayu, ucapnya dengan suara kasar. Jika itu yang kamu mau mulai saat ini kamu adalah Direktur baru Wijaya Global Holding. Kata-kata itu menghantam ballroom seperti guntur. Para tamu saling berpandangan. Seseorang bergumam takjub. Budi Santoso duduk dengan mulut terbuka tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dunia yang mereka kenal baru saja terbalik. Di sudut ruangan Dewi Lestari tidak bisa menahan air mata. Temannya, wanita yang sama yang bersama-sama mengepel lantai sampai kelelahan telah melakukan yang mustahil. Siti Rahayu mendengarkan dalam diam. Dia tidak tersenyum dan tidak merayakan. Tatapannya tetap tak bergerak tertuju pada pengusaha itu. Ini bukan yang saya inginkan, jawabnya pelan. Ini yang kamu janjikan. Kata-kata itu seolah menghentikan waktu. Di dalamnya tidak ada kebanggaan maupun tantangan, hanya keadilan. Amelia mendekat dan dengan lembut menggenggam tangannya. Terima kasih, bisiknya. Hari ini kamu menunjukkan kepada kami apa keberanian sejati. Satu persatu para tamu mulai bertepuk tangan. Awalnya ragu-ragu, lalu semakin keras. Seolah mereka tidak hanya merayakan kemenangan tapi juga pelajaran yang sekaligus mempermalukan dan menginspirasi mereka. Siti Rahayu menarik napas dalam-dalam membiarkan tepuk tangan itu menyapu rasa sakit dari luka tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya dari jiwanya. Hendra Wijaya berdiri tak bergerak terpenjara oleh adegan yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Dia kehilangan tawa, kendali, dan yang paling menyakitkan, kekuasaan tepat di depan mata semua orang. Dalam tepuk tangan itu keseimbangan baru terbentuk. Kekuasaan telah berganti tangan. Ketika gema tepuk tangan memenuhi ballroom hanya tersisa satu gestur terakhir yang akan menentukan bukan hanya akhir malam itu tapi nasib semua yang hadir. Siti Rahayu berdiri tak bergerak. Tangannya sedikit gemetar tapi tatapannya tetap tenang. Gema tepuk tangan masih terdengar di dinding sementara para tamu perlahan bubar berbisik tentang apa yang baru saja mereka saksikan. Dewi Lestari mendekat dan dengan lembut menggenggam lengan temannya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan mata penuh air mata seolah tahu bahwa kata-kata apapun akan terlalu kecil untuk malam ini.
Di sampingnya berdiri Amelia Wijaya mengawasi ayahnya dengan kesedihan dan kasih sayang. Dia melihat bagaimana kebanggaannya runtuh, bagaimana pria yang dia anggap tak tergoyahkan menjadi bisu di hadapan martabat seorang wanita yang ingin dia injak-injak. Hendra Wijaya tidak bergerak. Pria yang di awal malam tampak maha kuasa sekarang terlihat lebih kecil, hampir rapuh. Rahangnya terkatup, matanya tertunduk ke taplak meja dan tangannya membeku di permukaan meja. Tidak ada yang berani menyapanya. Siti Rahayu menarik napas lagi. Dia tidak mencari tepuk tangan maupun jabatan. Yang dia inginkan hanyalah agar malam ini diingat sebagai bukti bahwa martabat tidak bisa dibeli dan tidak bisa direnggut. Bahwa bahkan rasa sakit yang diam jika diberi kesempatan bisa bersuara. Dia menyeberangi ballroom dengan langkah percaya diri. Setiap langkah bergema di lantai marmer menciptakan irama yang tidak akan dilupakan siapapun yang hadir. Sebelum keluar dia berbalik untuk terakhir kalinya. Tatapan mereka dengan Hendra Wijaya bertemu. Di matanya tidak ada kebencian maupun dendam. Hanya kebenaran yang tenang yang melukai lebih dalam dari kata-kata apapun. Pintu ballroom tertutup di belakangnya dan desiran malam memasuki ruangan seperti tegukan kebebasan. Di luar lampu-lampu Jakarta berkedip tanpa peduli, tapi bagi Siti Rahayu langit bersinar berbeda. Dengan cahaya martabat yang dikembalikan yang tidak akan pernah bisa direnggut siapapun darinya lagi. Dan di dalam di antara gelas-gelas kosong dan keheningan yang berat duduk sang miliarder yang baginya keheningan bukan lagi senjata melainkan hukuman. Malam itu selamanya tinggal dalam ingatan semua yang melihatnya. Apa yang dimulai sebagai ejekan kejam berubah menjadi wahyu. Martabat tidak bergantung pada seragam yang kamu kenakan tapi pada keberanian untuk mempertahankan suaramu. Hendra Wijaya mengira dia bisa mempermalukan seorang wanita sederhana di hadapan ballroom yang penuh dengan kekuasaan dan kekayaan, tapi pada akhirnya dialah yang terekspos oleh kebanggaannya sendiri. Siti Rahayu dengan hati yang bersih dan kekuatan yang tenang tidak hanya menerjemahkan kontrak yang mustahil, dia mengubah rasa sakit hidupnya menjadi pelajaran harapan dan penebusan. Karena kebesaran sejati bukan dalam uang maupun gelar melainkan dalam kemampuan untuk menghormati, memaafkan dan mengangkat kepala bahkan ketika seluruh dunia menertawakanmu. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, dukung channel kami dengan menekan terima kasih atau super terima kasih. Jika tombol tidak terlihat, tekan 3 titik di sampingnya. Setiap dukungan Anda membantu kami membuat cerita baru dan membagikannya kepada lebih banyak orang. Terima kasih telah bersama kami sampai akhir. Tulis di kolom komentar momen mana yang paling menyentuh Anda. Subscribe channel dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tekan like jika Anda percaya pada kekuatan tak terlihat dari martabat dan keluarga. Dan sebelum pergi, tonton cerita di sebelah kiri. Cerita itu pasti akan membuat Anda berpikir dan merasakan.